Pray. Glory to the Father and Son and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Almighty God, our help and refuge, fountain of wisdom and tower of strength, who knows that I can do nothing without thy guidance and help. Assist me and direct me to divine wisdom and power, that I may accomplish this task with faithfully and diligently according to thy will, so that it may be profitable to myself and others, and to the glory of thy holy name, in Jesus Christ. For thine is the kingdom and power and glory of the Father and Son and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Okay. Mister. Yes. Doanya Mister kalau terjemahkan kok rasa kayak mengharu toh. Mengharu. In the name of Jesus Christ gitu, power kingdom. Ya, power. Kingdom itu bukannya Now kerajaan. we gonna take to the lesson 2 about understanding equinoctial fracture. Mister, ini Louis sudah ada. 73. Gitu aja ngomong nggak? Louis sudah datang ya. Okay, you can open page 73. Look at the number 1. In there, Ryan has some paper strips. Paper stripnya di sini itu panjangnya sama ya. Jadi yang atas ini dengan yang bawah ini panjangnya sama, semua sama. Hanya yang atas ini utuh tanpa dibagi sehingga menjadi one whole. Kemudian yang kedua ini dibagi menjadi dua bagian, sehingga kalau ini diarsir maka dia menjadi 1/2 setengah. Kemudian yang ketiga, yang bagian bawah ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka untuk yang arsiran hijau ini 1/4, karena 1 terus ada 4 kotak. Yang paling bawah dia dibagi menjadi 8 kotak yang sama, maka 1 arsiran di sini adalah 1/8. Nah, kita lihat di sini bahwa setengah itu adalah dari yang biru ini. Berarti kalau yang hijau ini itu juga nilainya setengah. Kenapa? Karena panjangnya sama dengan yang biru. It is same. So it is equal in the value. Karena ini 1/4-nya ada 2, maka kalau kita tambahkan 1/4 ditambah dengan 1/4, maka hasilnya adalah 2/4. Sehingga dapat dikatakan bahwa 1/2 ini nilainya akan sama dengan 2/4. Demikian juga dengan yang 8. 8 di sini, ini lurus, berarti it is equivalent or have a same value antara 1/8 ditambah dengan 1/8 ditambah dengan 1/8 kemudian ditambah terakhir dengan 1/8, maka hasilnya adalah 4/8. Nah, the fraction of 2, 4, and 4/8 have different numerator and denominator. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 ini memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Nah, mana yang lebih besar? 1/2 dengan 2/4 yang lebih besar yang mana? Anyone knows? Which one is more bigger? 4/8. No. The answer is equal. It is equal. Sama. 1/2 dengan 2/4 itu sama. That is why it is say a half is equal to 2 and 4. Oke, ini sama. Ini dengan ini tuh nilainya sama. Kalau kertas beda Mister, 1/4 sama 2/4. Gini. Kalau setengah itu kamu dapatnya yang biru ini. Misalkan ini kue gitu ya, kamu dapatnya yang biru ini. Nah, kalau 2/4 kamu dapatnya yang hijau tapi 2. Nah, ini kan sama ya. Panjangnya kan sama.
Misalkan ini kue, panjang kuenya sama ya. Yang kamu Oh, dapat ngerti sama. Mister. Jadi dibagi tapi ada 4 gitu tuh Mister. Dibagi 2 tapi ada 4. Dibagi Oh, 2 ngerti, tapi ngerti, ada ngerti, 4. Nah, ini juga sama. Ini kamu nanti dapat 4 kue, tapi kuenya kecil-kecil. Tapi panjangnya kalau di total sama dengan panjangnya yang biru. Sehingga ini disebut equal atau equivalent. Sama. Oh. Tidak ada yang lebih besar ya. Jadi setengah 2/4 dengan 4/8 ini adalah equal atau equivalent fraction atau pecahan yang senilai atau setara. Itu. Ada yang ditanyakan mengenai ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. In the page 75, number 4. What are the missing numerator and denominator in this equivalent fraction? Kita lihat. Ini semua equivalent. Kalau ini roti, misalkan ini dipecah seperti ini, dengan ini pasti akan kamu dapat bagian yang sama. Cuma ini 2 dapat Mister. tapi lebih 2/6 kecil-kecil ya. Mister. Ini dapat 3 lebih kecil-kecil, ini dapat 4 lebih kecil-kecil lagi. Tapi sebetulnya sama dapatnya. Nah, di sini yang kuning ini adalah pecahan 1/3 karena kuningnya ini 1, kuningnya 1, terus kemudian keseluruhan ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Maka disebut sebagai 1/3. Ini yang kuning Mister lingkarin ya. Oke, bagaimana dengan yang biru? Yang biru berarti di sini 2/6 Mister. berapa? Biru punya 2. Kemudian yang putihnya kita punya 1 keseluruhan ya, bukan putih doang. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dapat dikatakan bahwa ini nanti adalah yang biru yaitu 2/6. Kalau ini berarti nanti 1, 2, dan 3. 3 per keseluruhan. Keseluruhannya yaitu 1, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti nanti jadinya adalah 3/9. Kalau yang ini, yang hijau. Mister tanya sekarang, biar semua ngerti. Tanya ke Louis. Louis, yang hijau ini berapa per berapa? Dihitung dulu. Hijaunya ada 4 per berapa? Atau kamu bisa lihat bukumu kalau di sini kurang jelas, bisa dihitung di buku. Page 75. Ya. Berapa, Louis? Per 12. Per 12. Good. Maka ini jawabannya untuk number 4. Mister, may I go to the toilet? Mister, may I go to the toilet? Okay, Donna. Any question again? No. No. If no, done? Everyone done? Done. Oke, bisa tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi kita lanjutkan ke lesson 3. About more equivalent fraction, about shortcut atau cara cepat menentukan equivalent. Kalian disuruh milih nih, kalian mau dapat yang paling banyak yang mana? Yang kue kuning atau kue biru, kue merah atau kue hijau? Yang mana yang paling banyak? Kue hijau. Kue hijau paling banyak? Ya. No. I say this is Oh, nomor 1 Mister, yang nomor 1. No.
All of this is equal. Nggak ada yang paling banyak, itu sama Yes, semua. tidak ada yang paling banyak. Oh iya sih benar ya. Itu kan. Tadi kan Mister jelasin tentang equal. Jadi meskipun irisannya banyak, tapi dia lebih kecil-kecil. Nah, Kecil-kecilnya nggak penting, pokoknya nilainya sama yang di ya, akhir. masuk perutnya kan sama ya, jadi tidak ada yang lebih banyak. Kalau misalkan ini yang ini nggak kenyang, ya ini juga nggak kenyang pasti. Ini juga nggak kenyang juga karena jumlahnya sama, cuma lebih kecil-kecil. Jadi set equivalent fraction. Ya, Aku jadi mau makan roti deh. makan roti nanti ya setelah sekolah. Roti atau pizza ini? Pizza bisa beli di Simon tuh. Hehe. Sama rumahnya Simon deket sama rumahku, jadi bisa. Tuh, bisa beli. Jalan sendiri loh bisa. Okay, done? If done, we go to the next slide. Okay, you can see at the textbook page 77, number 2. Use multiplication to find the first three equivalent fraction. Ya, cara menentukan fraction yang ekuivalen itu bisa dengan kita kalikan pembilang dan penyebutnya, tapi pengaliannya harus sama. Jadi kalau kayak gini 1/7, mau cari pecahan yang senilai dengan 1/7 atau sama, ekuivalen atau equal, itu kita kalikan dengan 2 atas bawahnya. Berarti 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, dan 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Ini sama. Berikutnya, kalau dikali 3 juga bisa. Nanti akan ketemu pecahan yang ekuivalen. 1 dikali 3 hasilnya berapa? 3 ya. Terus kemudian nanti yang bawah 7 dikali 3 hasilnya 21. So, it is gonna, okay. 3 and 21. Okay, the last one. The last one, it is should be not 3 because it is already 3. It is should be 4. 3/2. No, it is should be 4 because we already used 3 in here. Apa Mister itu sebentar Mister. 3/4/28 Mister. No, 4 times 1, it is should be 4. And I'm wrong, I think. It is not 3 and 21. It is same with the before. 428. 1 times 4, it is 4. And then 7 times 4, it is 28. This is the answer for number 2. That is times with 2, both about the numerator and denominator. And then times by 3. And the last is times by 4. Jadi setiap pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 3, dan dikalikan. Pembilangnya itu yang nomor 1 itu ya Mister. Pembilang is the top one. Yang bagian atas. Ini pembilang namanya. Numerator in English. Penyebut itu yang bawah. Bedanya. Yang bawah yang 7 ini, atau in English it's called denominator. Okay, for number 2B, the first 8 equivalent factor of 3 and 5. 3/5 ini dijadikan 8 jenis pecahan yang ekuivalen. Berarti kita urut mulai dikalikan 2 dulu. Mister minta Tori. Yang pertama ini jadi berapa? Dikalikan 2. Berapa Tori? Apa? Yang Mister aku nggak tahu. dikali 2. Apa 4 per No, I ask for Tori, Simon. Simon Tori.
Dikali 2, 3 dikali 2 berapa? Sorry. 3 dikali 2. 3 times 2 is 6. And then 5 times 2 is 10. So the first is 6/10. Okay, for next. For next is time by 3. Time by 3, I will ask for Freya. 3 fifths. 15, Mister. Yes, 9 and 15. And then Sebastian times 4. Sebastian times 4. Mister, yang di bawah itu berarti belasan. Apanya yang biasa? Di bawah. Iya, dikali. Itu kan nggak bisa. Sebastian? Oke, tunggu. Times 4. 3 times 4 is? Um, 12 and then 12 and wait. 5 times 4. Tunggu. 20. 20. 12 and 20. Okay, next it is times 2. It is times 3. It is times 4. And then now times by 5. I will ask Sean. Sean, times by 5. It's gonna be times by 5. 3 times 5, it is 15. 15, and then 5. 35. 25. Okay. Then 30. And then the next I will ask Nicole. Times by 6. 18. 18, and then 30. yes, 30. Next, times by 7. Times by 7, I will ask Alicia. Itu kok the first equivalent fraction Equivalent. Tapi itu kan bukannya ada 9 ya, Mister. The first 8 equivalent is meaning from the first. Jadi dari yang pertama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang pertama is times 2 here. Because it is impossible if it take times 1. Times 1 is itself 3 and 5. Jadi kita ngambilnya mulai dari yang pertama itu dikali 2 dulu. Okay, Felicia? 21. Anyone? And then? 35. 35. Mister, Yes? equivalent itu apa? Equivalent is setara atau senilai, sama. Oh, Setara. Do you know setara? Pecahan senilai. Ya, senilai boleh. Sama juga boleh. Setara, senilai, sama. Maksudnya ini sama semua. Ini tidak ada yang lebih besar loh ya. Angkanya memang lebih besar, tapi nilainya sama. Seperti tadi yang kue tadi.
Jadi dipecah-pecah, dia kuenya lebih banyak potongannya, tapi ukurannya ternyata kalau dijumlahkan sama. Gitu. And then time 8 here is Alexis. Time 8. 24, I think. Because it is 3 times 8. 24, and then the denominator 5 times 8 it becomes 5 times 8. 4/40. yes, 40. And then the last one is times by 9. Times by 9. I will ask for Ainsley. Can you answer? Ainsley? 3 times 9. Look like Ainsley is cannot answer because it is in. Can you answer? Wait. 3 times 9. 27. No, I asked for Ainsley. 3 times 9 is 27. 27, and then 5 times 9. It is 5 and 9 is 45. 45. Good. It is 27, 45. This is the answer for number 2A and B. You can write it down in your books. Any question about this? No, Mister. No. Jadi pokoknya pembilang sama penyebutnya dikaliin terus ya, Mister? Yes, it must be multiplied by same value. Dikalikan dengan nilai yang sama. Tidak boleh yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Itu tidak boleh ya. Nilainya harus sama. Kalau dikali 2 ya dikali 2 atas dan bawah. Then you can find the equivalent fraction atau pecahan yang senilai, setara, sama. Coba Mister tes lagi nih. Ada yang belum ngerti nggak ya? Dennis. Yes, Mister. Mana yang lebih besar? 18/30 atau 21/35? Ini yang Mister lingkarin ini. 18/30 sama 21/35, mana yang lebih besar? 21/35? Bentar. 18/30, Mister. 18/30? Iya. Iya. Kalau menurut Winston? 18/30 sama 21/35 mana yang lebih besar? 18/30 sama berapa? 21/35 ini. 21/35. 211. 211. 18/30. 18/30. Oke. Mister tanya yang lain lagi. Freya, mana yang lebih besar? 18/30 atau 21/35? 18/30. 18/30. Ya, semua jawabannya salah. Salah. Semua salah. Jawabannya 18/30 dengan 21/35 itu adalah sama. Equivalent. Tidak ada yang lebih besar. Karena ini tadi kan kita cari equivalent. Ya, aku mau jawab nggak ada yang gitu, tapi aku harus pede dong. ada aku pilih 21/35 cuman bilang gitu, aku malah bilang 18/30. Ya, ngerti ya. Tak tes lagi deh, tak tes lagi satu lagi ya. PD mana sih?
PD itu percaya diri. Oke, Ben. Antara 6/10 di sini. 6/10 dengan 27/45. Mana yang lebih besar? Berapa, Mister? 6/10 ini nih. 6/10 sama 27/45. Yang lebih besar mana? 7/45. 27/45? Salah. Ben? Which one is bigger? Katanya Ben equivalent, Mister, tadi katanya. Good. This is equivalent. Okay. It is no big, no smaller. So it is equivalent. Mister, tadi aku belum jawab. Mister, Ya, Freya? berarti itu semuanya equivalent. Yes, this is all is equivalent. It is same value. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Okay, we go to the next. Any question about this? No. Mister, Ya. ini kok cuma 19 orang doang, Kak 20 kan sama, Mister. Ya, mungkin Cuma 19 soalnya kan Leticia sama 3 orang tidak Bester masuk. sama siapa itu nggak ikut. Okay. Now you can open workbooks page 60 until 62. Mister, PR-nya Freya yang nomor 3 waktu itu udah ya? Dulu ya, Mister. Mister tidak hafal. Freya sudah kirim atau belum? Nggak tahu. Udah, Mister. Mister, kalau kamu tiba-tiba tanya Mister Freya udah ngumpulin belum? Ya, Mister nggak hafal karena Mister ngajarnya bukan cuma grade 4 ya, tapi grade 4, 5, 6, 7, 7-nya ngajar math and science. Jadi Mister nggak hafal siapa yang sudah ngumpulin. Cuma kalau kamu sudah ngumpulin ya berarti sudah Mister catat. Kena Mister yang ngajar grade 5 sama 6. Yes, 4, 5, 6, 7. Kenapa kok mesti ngajar yang itu semua? Ya terus gimana? Gimana dong? Misalnya apa Mister nggak capek toh? Ya kan bagi-bagi, ada yang ngajar kelas 1, 2, 3, ada yang 4, 5, 6. Soalnya PR-nya minggu hari Selasa kemarin udah dibahas ya, Mister, bukannya? No, PR-nya belum PR. Ya udah dibahas. Ya lo udah. Yang ini? Udah. Oke. Yang halaman 50 sudah apa belum ya? Udah. Udah. LCM ya, sudah ya? Udah. Udah. Oke, LCM sudah. Yang halaman 50 belum. Ini yang di papan itu kan ya? Iya. Ini yang di papan offline. Yang di itu. papan itu bukan yang 51 2. Terakhir kan Ini 53. Ini kan di papan nih. Ini di papan. Oke, berarti sekarang ini 53. 53 sudah, yang 4. Yang sudah number 1 ya. Number 1 udah di papan. Number 1 di papan. Sekarang kita di papan. no. Number 2 not. Mister, Belum. kalau nggak salah yang terakhir itu 50 sampai 52. 53. 53 sudah. 53 sudah, tapi nomor 1 doang. Nomor 2A. Nomor 2A. My denominator is twice that of my numerator. Berarti bagian pembilangnya, penyebutnya, penyebut itu yang bawah ya. Yang bawah itu 2 kali dari pembilang atau yang atas. Jadi yang dilihat itu penyebut, Mister. Kenapa? Jadi yang dilihat itu penyebutnya. Ya, nanti dilihat dicocokin. The sum of my numerator and denominator is 6. Kalau penyebutnya ditambah sama pembilangnya, because the sum, it is would be 6.
What fraction am I? Jadi mana yang benar fractionnya? Yang mana? Contoh, kalau 1/2. 1/2 itu penyebutnya berapa? 2. 2. Terus pembilangnya berapa? 1. 1. Apakah penyebut kalau ditambah pembilang hasilnya 6? Enggak. Tidak. Di situ hasilnya berapa? 3. 3. Berarti 1/2 itu bukan ya? Yang 2/4. Berarti yang betul adalah 2/4. 4. Karena 2 ditambah 4 nanti hasilnya akan menjadi 6. 3/6, Mister. 3/6 hasilnya berapa? 9 dong. Kalau ditambah atas dan bawahnya. Terus yang B, the sum of my numerator and denominator is 10. Berarti penyebut 9. pembilang, sorry. Kalau ditambah dengan penyebut, ini kebalik ya tadi yang atas. Yang B itu semuanya 10, Mister. Wait, penyebut. Kebalik, yang numerator itu pembilang. Pembilang ditambah penyebut adalah 10, dia bilang. Itu semuanya, Mister. My numerator is smallest even number. Semuanya sama. Numerator itu apa? Pembilang apa penyebut? Numerator itu Pembilang. pembilang. Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Yang atas. Atas. Dia ngomong pembilangnya paling kecil. Paling kecil terus even number. Even number itu apa? Bilangan genap. Bilangan genap paling kecil. Bilangan genap paling kecil. Bilangan genap yang paling kecil yang mana? Mister. 2/8. Ya. Mister. Yes. 2/8. 2/8 bukan, Mister. Ya, berarti 2/8. Karena bilangan genap paling kecil itu 2 ya. Itu apa ada di buku? Ada. Ini. Halaman 54. Oke, yang terakhir yuk. The difference between my numerator and denominator is 3. Berarti di sini penyebut kalau dikurangi dengan pembilang karena difference adalah hasilnya 3. Terus dia bilang my denominator is the greatest odd number that is smaller than 10. Denominator berarti ini adalah penyebutnya. Penyebutnya adalah bilangan ganjil odd. Ganjil ini odd ya. Odd. Kalau genap itu even. Yes, 54. Bilangan ganjil terbesar. Mister, genap itu bilangan genap itu angka yang 2, angka lebih 4 ya, Mister. kecil dari 10. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, dan sebagainya. Oke, bilangan ganjil terbesar tapi lebih kecil dari 10. Berapa tuh? Not yet, just 1 minute. Yang 7. 1 minute. Ganjil terbesar sebelum 10 adalah 9. 9. Sehingga nanti kalau penyebutnya 9, pembilangnya berapa supaya hasilnya 3? 6. 6. Oke, this is the answer for number 2. Okay. When we finish, we will pray
to end the lesson for today? Mister, Ya? tidak. Mister, ada PR atau tidak? Tidak ada. Oke, kita berdoa dulu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah belajar tentang matematika. Tuhan berikan kepada kami hikmat, akal budi, pengetahuan, pemahaman, dan ingatan yang baik, sehingga kami dapat memahami dan mengingat materi pada hari ini. Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam kami. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke, thank you. Kenapa nggak bisa doa pas sakit pakai bahasa Inggris? Pas apa? Pas doa penyelesaian kelas, kenapa bisa pakai bahasa Inggris? Bisa, kan gantian. Ada yang Inggris, ada yang Hindu. Bye-bye. Lain kali memulainya pakai bahasa Indonesia ya. Kayaknya Inggris kan. Yes dong. Udah ya ini, Mr. Stop Share ya. Ya, Mister. Oke, bye-bye. Bye-bye.